Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Juliani dengan NIM 0805 1282 429069. Di sini saya akan membuat laporan video mengenai composite band dan cropping, di mana ini merupakan laporan video dari mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh yang dinaungi oleh Laboratorium Indraja dan SIG. Sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit tentang composite band dan cropping. Jadi, composite band itu merupakan penggabungan beberapa saluran atau beberapa band dari citra satelit untuk membuat satu citra komposit yang bisa menampilkan warna asli atau warna palsu. Nah, itu biasanya dengan kombinasi 3 warna, yakni merah, biru, dan hijau. Kemudian ada cropping. Cropping itu merupakan proses memotong citra yang hanya menampilkan area tertentu yang diinginkan. Nah, cropping ini bertujuan agar hanya area yang menjadi fokus penelitian saja yang ditampilkan. Baik, sebelum itu kita akan mendownload dulu data yang akan kita kaji, yaitu dengan cara buka USGS di Chrome. Kemudian kita masukkan path and row-nya pada wilayah yang akan kita kaji. Misalnya saya Pulau Sumbawa, path and row-nya itu di 115 dan 66. Kemudian tinggal klik show. Kalau udah dia bakal muncul di pulau tersebut, dan kita bisa menandai atau memblok daerahnya. Kemudian kita ke bagian yang data range. Nah, ini bisa kita isi tanggal berapa aja, misalnya tanggal 3 bulan Juli 2023. Terus nah, di sini kita juga nanti misalnya tanggal 3 bulan Oktober 2024. 2023. Nah, jadi jedanya 1 tahun. Terus kita klik dataset, terus masuk ke sini Landsat, kita pilih yang Landsat Collection 2 level 2, terus checklist yang Landsat 8-9, terus klik result. Kita tunggu. Oke, ini udah muncul. Tinggal kita pilih data mana yang akan kita download. Misalnya saya akan mendownload yang pertama, tinggal klik yang ini. Tunggu sebentar. Nah, kemudian nah, di situ klik product option dan kita klik yang ini. Nah, ini proses pendownloadannya bisa kita lihat di sini. Nah, ini proses pengunduhannya. Tunggu hingga pengunduhan selesai. Oke, selanjutnya kita buka ArcGIS. Kita pilih file, add data lagi. Kemudian kita pilih file yang kita download tadi. Pilih yang B1 sampai B7 dan secara berurutan. Kemudian add. Kita tunggu proses add-nya. Di sini udah muncul. Terus kita bisa minimize dia dulu. Oke, selanjutnya untuk mempermudah kita dalam langkah selanjutnya, kita bisa mengubah namanya terlebih dahulu, mengubah format namanya menjadi misalnya B1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ke bagian search. Kita cari composite band yang data management.
Selanjutnya kita masukkan input rasternya dari band 1 sampai band 7 secara berurutan. Oke, udah bagian output rasternya, kita klik tanda itu, lalu kita pilih tempat penyimpanan, kita pilih yang new file geodatabase, kemudian kita ganti namanya, misalnya jadi composite band. Kemudian kita kasih nama dia, misalnya oke, kalau udah tinggal kita save aja. Selanjutnya klik OK. Terus kita tunggu proses loadingnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini udah muncul. Nah, di bagian RGB ini kita bisa mengganti kombinasi bandnya. Misalnya pertama saya akan menggantinya menjadi natural color, di mana kombinasinya itu adalah 4, 3, dan 2. Nah, jadi ini merupakan hasil dari kombinasi natural color. Selanjutnya itu adalah kombinasi false color dengan kombinasi 7, 6, dan 4. Nah, ini kombinasi dari false color. Selanjutnya itu ada color infrared atau vegetation, yaitu dengan kombinasi 5, 4, 3. Nah, ini adalah tampilan dari infrared atau vegetation. Dan selanjutnya kombinasi keempat itu ada agriculture, yaitu dengan kombinasi 6, 5, 2. Nah, jadi ini adalah tampilan dari kombinasi agriculture. Selanjutnya itu ada kombinasi dari atmospheric penetration, di mana kombinasinya itu adalah 7, 6, 5. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya itu ada kombinasi healthy vegetation. Kombinasinya itu ada 5, 6, 2. Oke, ini kombinasinya, hasil kombinasinya. Selanjutnya itu ada kombinasi land water, yaitu kombinasinya 5, 6, 4. 4, kita tinggal ganti yang dulunya aja. Nah, ini hasil dari kombinasi land water. Selanjutnya itu ada kombinasi natural with atmospheric removal. Natural with atmospheric removal, di mana kombinasinya itu adalah 7, 5, 3. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya itu ada software infrared, itu kombinasinya adalah 7, 5, 4. Kita tinggal ganti yang dulunya aja. Nah, ini tampilannya. Dan yang terakhir itu ada vegetation analyze, kombinasinya itu 6, 5, 4. Kita tinggal ganti yang rednya aja. Nah, ini tampilan dari kombinasi vegetation analyze. Oke, itu tadi adalah composite band. Selanjutnya kita masuk ke cropping. Oke, selanjutnya itu ada cropping. Kita pilih ke bagian katalog, kita pilih file penyimpanan, misalnya di sini. Kita klik kanan, new, save file, kemudian kita ubah namanya menjadi cropping misalnya. Nah, di bagian feature type-nya kita ubah menjadi polygon. Kemudian di sini edit, kita pilih yang WBS 1984, klik OK. Kemudian OK lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke editor, start editing. Oke, kita pilih yang tadi, continue, ke create feature, pilih cropping, terus pilih rectangle.
Oke, kalau udah kita pilih wilayah yang akan kita cropping atau kita clip. Ini di sini. Oke, kalau udah kita bisa hapus dulu warnanya, quick fill, color. Oke. Nah, kemudian ke Windows, terus Image Analyze. Kita pilih yang Composite. Kita pilih yang Clip. Oke, kemudian kita pilih yang Mask. Oke, kalau udah ini kita close saja. Nah, di sini udah muncul. Misalnya kita matiin bagian Clip, Composite, dan Mask. Ada Clip Composite dan Mask Composite ini tampilannya. Jadi misalnya kita matiin semuanya, cropping dan composite-nya. Nah, ini adalah bagian clip atau bagian yang di dalam atau bagian yang kita pilih dari sebuah wilayah yang kita kaji tadi. Kemudian misal kalau mask itu adalah kebalikan dari clip, yaitu bagian luar dari daerah yang kita crop tadi. Nah, pada bagian clip ini kita bisa menggunakan cara lain. Pertama kita zoom dulu bagian yang akan kita crop, misalnya ini yang akan kita klik. Kemudian ke bagian search kita pilih clip, pilih yang clip data management. Nah, pada bagian input raster ini kita pilih yang ini, kemudian kita environment, kita pilih yang processes extend, dan pada bagian extend itu kita pilih yang same as display. Oke, kita klik OK, kita klik OK lagi, kita tunggu. Nah, kita close saja ini. Nah, pada tampilan ini kita bisa lihat perbedaan bagian yang kita klik itu berbeda warnanya, tapi tetap sama seperti display. Nah, yang bagian tidak kita klik itu tampilannya sama seperti kombinasi yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke layout. Selanjutnya kita layout, kita pilih file, kita pilih pick and setup, terus kita size-nya A4 dan orientation-nya kita pilih landscape. Klik OK. Nah ya, ini jangan lupa kita matiin dulu. Kemudian kita bagi ke bagian layout view. Nah, ini kita atur aja posisinya. Kita mulai teman. Oke, selanjutnya kita pilih rectangle. Kita bikin kotak untuk informasi petanya. Kita pilih
kemudian kita klik kanan, klik properties, kita pilih no color, outline-nya bisa kita ganti menjadi warna hitam, kemudian klik OK. Nah, ini bisa kita copy aja sesuai dengan informasi yang akan kita buat pada peta tersebut. Oke, tinggal kita atur aja posisinya. Oke, kita lakukan paste. Oke, jangan lupa paste. Oke, kita atur aja posisinya. Oke, kalau udah kita lanjutkan seperti kita bikin peta pada umumnya, dimana pertama ini kita bisa isi dengan judul peta, kemudian yang kolom kedua ini bisa kita isi dengan arah mata angin dan skala peta, kemudian yang ketiga ini kita bisa isi dengan legenda petanya, kemudian yang keempat kita bisa isi dengan insert peta, dan yang kelima ini kita bisa isi dengan nama pembuat petanya. Oke. Hasil dari layoutnya akan menjadi seperti ini, dan kita sudah melakukan composite band dan cropping. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, composite band itu merupakan penggabungan beberapa saluran atau band atau kanal citra data seperti citra satelit, di mana itu untuk membentuk satu citra baru yang dapat menampilkan warna alami dan warna palsu. Kemudian, tujuannya itu adalah untuk memvisualisasikan data multiband dalam format yang dapat dilihat oleh mata manusia sehingga mempermudah interpretasi dan analisis. Kemudian prosesnya itu bisa dengan menggabungkan band-band citra yang terpisah, misalnya band merah, hijau, dan biru ke seluruh warna pada bagian RGB pada tampilan seperti di ArcGIS atau ArcMap. Kemudian untuk cropping itu merupakan proses memotong citra untuk mendapatkan area atau bagian yang diinginkan saja dan membuang data di luar area yang tidak kita pilih. Tujuannya itu adalah untuk fokus pada area studi tertentu saja dan menghemat ruang penyimpanan serta mempercepat proses analisis dengan menghilangkan data yang tidak relevan, yaitu dengan cara memangkas atau memotong bagian citra yang tidak diinginkan, biasanya itu dengan menentukan batas-batas area tertentu. Nah, tadi kita juga ada mask dan clip. Mask itu adalah bagian luar dari tampilan yang kita potong, kemudian kalau clip itu bagian yang kita potongnya. Baik, selanjutnya itu ada saran. Mungkin dari saya untuk pemateri itu sudah lebih baik lagi, tapi mungkin alangkah lebih baiknya lagi jika materi tidak selalu terpaku pada modul saja, mungkin bisa dari sumber-sumber lain agar pengetahuan yang dibagikan kepada praktikan dan semuanya itu lebih informatif lagi. Mungkin untuk kedepannya itu dulu, dan kepada praktikan sudah lebih kondusif dan mungkin bisa lebih baik terus dari yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.